Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Darussalam setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah sambil menunggu waktu salat Isya. Kita manfaatkan untuk membaca 1-2 ayat Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang bermanfaat, majelis yang barokah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti, mensuri, tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita adalah orang-orang yang akan memperoleh syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama damai, agama yang mengajarkan keindahan, agama yang menyediakan kenikmatan bagi para pengikutnya. Jadi dalam menjalankan agama, karena desainnya dari Allah seperti itu, kita harus merasa damai. Salah satu contoh yang sudah kita laksanakan insya Allah banyak manfaatnya, bertemu dengan orang lain kita membacakan salam. Itu artinya kita sudah melaksanakan kedamaian dengan orang lain. Kalau membaca salam itu diikuti dengan benar dan maknanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka di dalam hidup ini tidak ada musuh, karena orang lain sudah kita doakan supaya selamat. Kalau orang lain kita doakan supaya selamat, maka perilaku kita, perbuatan kita tidak akan ada yang mencelakakan orang lain, tidak akan ada yang menyakiti orang lain, tidak akan ada yang merugikan orang lain. Jadi insya Allah akan terjalin, akan terwujud kehidupan yang damai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hendaklah kita saling mulia, memuliakan, hormat, menghormati dengan tetangga. Kalau itu kita terapkan dengan baik, maka ada kedamaian di sana. Kalau kita ada kesulitan, tetangga menolong kita. Kalau tetangga ada kesulitan, kita menolong tetangga.
Tidak ada saling curiga mencurigai dengan tetangga, saling memberi perhatian, saling memberikan pertolongan, saling menyapa dengan baik, saling mendoakan. Sebuah kedamaian yang luar biasa. Orang-orang kaya diwajibkan memberi zakat, memberikan sedekah, memberikan infak, diberikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin merasa senang atas amalan orang-orang kaya. Orang miskin mendoakan orang kaya menolong orang-orang miskin. Pastilah sebuah kedamaian, kan? Islam juga menyediakan sebuah kenikmatan, karena itu yang dicari oleh manusia. Wa atimmu ni'mati, kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah yang dianggap sebagai ayat yang terakhir. Wa atimmu ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatanku. Salat jangan dijadikan sebuah pekerjaan yang berat. Salat jangan dijadikan sebuah beban yang berat. Salat harus dilaksanakan dengan penuh kenikmatan. Bukankah orang-orang yang salat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai salat dia memperoleh ketenangan dan ketentraman? Persoalan-persoalan di dalam hidup yang ruwet, yang complicated, yang seolah-olah kita tidak bisa memecahkannya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu kita merasa tenang, merasa tentram. Bukankah kenikmatan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan yang luar biasa yang Allah sediakan kepada kita adalah kenikmatan di dunia, dan insya Allah kita kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita hidup selalu bersama Allah. Dalam kita menikmati karunia Allah, rizki dari Allah, kita selalu merasa bersama Allah. Sudah kita lakukan, alhamdulillah. Kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita menerima kesenangan, kita bilang alhamdulillah. Kalau juga kita sedang dalam masalah, dalam kesulitan, kita bersabar. Oleh karena itu kata Rasulullah, ajaban luar biasa, ajaban luar biasa. Orang-orang yang beriman itu selalu baik. Mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Mendapatkan musibah, dia bersabar, dan semuanya baik. Mari, bismillah, hidup selalu bersama Allah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, selalu bersama Allah. Mudah-mudahan mengantarkan kita, memudahkan kita perjalanan hidup kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan membuka taklim pada malam ini adalah dengan sebuah tazkirah, mengingatkan dengan sebuah ayat Al-Quran yang kita hafal, tersebut di dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang kita hafal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini terjemahan apa adanya yang ada dalam Quran terjemahan Departemen Agama. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, wa amma, dan adapun bi nikmati, dan nikmat rabbika Tuhanmu, fahaddits, maka hendaklah kamu siarkan. Kata-kata hadis itu dari hadasa. Hadasa itu adalah cerita, berkata. Maka percakapan di dalam bahasa Arab disebut dengan muhadasah. Hadis itu kenapa disebut hadis? Karena asal mulanya hadis itu adalah perkataan Rasulullah. Walaupun kemudian hadis itu didefinisikan lebih luas,
perkataan, perbuatan, isbat Rasulullah, tapi diambil dari kata-kata hadasa. Hadasa itu berkata, bercerita, percakapan itu muhadasah. Allah di sini fahadis itu menggunakan fi'il amr, kata perintah. Kalau kata perintah dan ini ditujukan kepada kita, maka harus kita laksanakan. Maka fa-nya itu maka, hadis engkau ceritakan, engkau ungkapkan, engkau sampaikan kepada orang lain. Di dalam terjemahan ini, maka hendaklah kamu siarkan, sampaikan kepada. Kenapa disampaikan kepada orang lain? Mari kita coba bahas bersama. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau sampaikan kepada orang. Orang yang akan menyampaikan kenikmatan yang dirasakan oleh dirinya, di sini disebutkan Rabbika, Tuhanmu, nikmat Tuhanmu, nikmat dari Allah engkau katakan, maka berarti orang yang mengatakannya itu orang yang mengakui bahwa sesungguhnya kenikmatan itu datang dari Allah. Kenikmatan apa saja? Kalau orang sudah mengungkapkan ini nikmat dari Allah, mengakui. Dari mengakui itu timbullah sebuah sikap, sebuah ucapan, sebuah perbuatan yang disebut dengan mensyukuri nikmat itu. Setelah kita ungkapkan, kita akui, kita syukuri, kemudian kita berpikir bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita dengan ayat tersebut di dalam surat Ibrahim ayat 11, ayat 34. Coba perhatikan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum itu datang, diberikan, dan Allah telah memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dari Allah. Dulu kita kepengen sekolah, pada waktu masuk sekolah karena ada testing, ada ujian masuk, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan. Besok saya mau ujian masuk sekolah perguruan tinggi atau apa, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Allah mudahkan, kita terima sekolah di situ. Setiap kita ulangan, setiap kita ujian, kita berdoa kepada Allah, ya Allah besok mau ujian, berikanlah kemudahan, berikanlah kesehatan. Pada waktu ujian sehat, kuat, ongkosnya ada. Itu kan semua kemudahan dari Allah kan. Sampai kita kepada titik, wah ini ujian terakhir, ujian skripsi. Kita berdoa lagi kepada Allah, ya Allah besok saya ujian, berilah kemudahan. Orang tua sudah membiayai saya, ya Allah saya ingin segera selesai dari sekolah ini. Biayanya ada, ilmunya Allah berikan,
kemudian dalam sidang terakhir itu dia dinyatakan lulus. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah lulus. Berhenti berdoa? Tidak kan? Ya Allah, saya sekarang sudah lulus, sudah dapat sertifikat ijazah, saya ingin bekerja. Ya Allah, berikanlah kemudahan saya mencari pekerjaan. Min kulli ma sa'altumuhu, setiap poin, setiap keinginan disampaikan kepada Allah dan Allah berikan. Sekarang ya Allah, saya sudah diterima bekerja, tapi gajinya nggak naik-naik. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kenaikan gaji. Minta lagi kita. Ada jabatan yang menarik ya Allah di atas itu, orangnya mau pensiun. Ya Allah, kalau saya menggantikannya, kita minta lagi kepada Allah gitu kan. Min kulli ma sa'altuhu. Lulus ujian sudah, bekerja sudah. Ya Allah, belum dapat jodoh. Berdoa lagi kita kepada Allah. Sehingga di dalam ayat ini Allah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Kecerdasannya, kesehatannya, biayanya, kemudahannya tidak bisa dihitung. Tapi hati-hati kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Ada sebahagian manusia itu yang zalim dan mengingkari bahwa kesemuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengingatkan diri saya semuanya. Ya. Kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita hitung dari sekarang sampai subuh besok, tidak selesai. Tapi walaupun begitu, coba kita lihat sebahagiannya. Kenapa? Supaya bisa fahadis, supaya kita bisa menceritakan. Yang pertama, Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan kesehatan. Kesehatan adalah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak terhingga, yang tidak bisa dijual oleh manusia. Ya. Dalam pepatah Inggris saya pernah membaca, if you have money, you can buy doctor, you can buy hospital, but you cannot buy health. Ya kan? Gak bisa beli sehat. Kalau bapak dan ibu ingin merasakan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa, datanglah ke rumah sakit, jalan-jalanlah di ICU, ya, nengok orang situ, orang di situ selang, hidungnya dikasih selang, mulutnya dikasih selang, tangannya dikasih selang, di sini dikasih selang, ya kan? Sudah tidak bisa berkomunikasi, kita nikmat, bisa jalan-jalan, bisa makan dengan enak, pandangan mata enak. Wa in ta'udu nikmatallahi. Dengan kesehatan itu kita punya kekuatan. Datang ke masjid ini, dengkul kita kan harus sehat karena kita harus jalan kan. Kalau dengkul ini tidak bisa ditekuk, bapak dan ibu nggak datang ke rumah sakit. Walaupun di masjid ini yang diperlukan adalah telinga, tapi kalau sakit gigi nggak datang masjid, ya kan? Karena kita tidak tahan menahan sakit gigi. Oleh karena itu nasihatnya, kalau kita sedang merasa sehat, syukuri kesehatan itu. Bagaimana mensyukuri kesehatan? Beribadahlah sebanyak-banyaknya sebelum kita jatuh sakit. Dan itu perintah Rasul
sihhataka qabla maradika, sebelum saat. Jangan nanti sudah berbaring di rumah tidak bisa ngapa-ngapain baru terpikir kalau datang ke masjid enak ya, bisa sholat berjamaah, bisa dengerin pengajian. Dulu pada waktu sehat kita tidak lakukan itu ya. Kesehatan apa lagi? Nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Nikmat rizki, makan, minum, aneka ragam makanan yang sudah. Tadi pengajian pagi ibu-ibu, saya mewawancarai seorang ibu yang menurut saya pengawakannya dia umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Saya tanya, ibu sudah berapa? 70 tahun lebih. Kayaknya sih 75 katanya gitu. Saya tanya, 75 tahun itu pernah nggak makan? Pernah nggak susah cari nasi? Nggak pernah. Makan terus tiap hari, makan terus. Sekarang selama 75 tahun, berapa liter beras? Ya kan? Berapa kilo beras yang sudah dimakan? Berapa ribu liter air yang sudah diminum? Berapa ton gula yang sudah diminum? Berapa ikan, berapa telur? Kita kadang-kadang dalam mengungkapkan sesuatu itu tujuannya merendah diri, tapi salah. Kalau orang Sunda bilang, aduh hapunten da abdi mah tegaduh nanaon. Kalau orang Jawa bagaimana Pak Darsono bilangnya? Ya, kalau niki boten gak ada nopo-nopo, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa bagaimana? Allah sudah berikan begitu banyak kok. Kok bilang tidak punya apa-apa? Dibilang tidak punya apa-apa kalau pindah 3 truk isi rumahnya itu. Kok bilang tidak punya apa-apa? Ibu punya bantal enggak? Punya. Kasur? Punya. Panci? Punya. Piring? Punya. Sendok? Punya. Gelas? Punya. Lo kok bilang tidak punya apa-apa? Makan sudah 70 tahun dan tidak pernah tidak makan. Bagaimana pertanggungan jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mensyukurinya? Pantaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, laisal ghina'an kasratil mali walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, tapi yang kaya jiwanya, yang sanggup mengatakan ini kesemuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kaya. Jangan dekat-dekat pintu ya. Itu masih jatuh itu. Tolong diamankan, diblokir kali. Jangan lewat situ juga. Ibu-ibu agak ke sini karena itu ada tanda-tanda itu sebelah situ, di sudut itu. Nah, agak sebelah sini Bu ya. Agak ke tengah sini. Ada tanda-tanda di sudut itu. Tadi kena air itu. Berapapun uang yang kita miliki, berapapun tabungan yang kita miliki, berapapun properti yang kita miliki, kalau kita selalu merasa kurang dan tidak bisa mensyukurinya, maka kita tidak bisa disebut dengan orang kaya. Ya. Kenikmatan lagi. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kita? Kita sering mendengar seorang khatib, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam. Dari mana kita memperoleh ketenangan dan ketentraman kalau kita tidak iman? Dari mana kita bisa mensyukuri semua kalau kita tidak iman? Dari mana kita bisa sabar kalau kita tidak iman? Dari mana kita hidup teratur kalau kita tidak Islam?
Dari mana kita bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh kalau kita tidak Islam? Maka jalankanlah agama, karena itu adalah kenikmatan Allah kepada kita. Makanya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Percayalah, yakinilah, kalau ingin hidup nikmat, beradalah dalam iman dan dalam koridor Islam. Percaya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sumber rezeki yang tidak akan pernah habis. Saya tanya sama ibu-ibu tadi, ibu-ibu di rumah ada pompa nggak? Ada, Ustaz. Untuk apa? Untuk pompa air. Di mana airnya? Di dalam tanah kan? Itu sumber rezeki yang akan datang. Ikan-ikan yang di laut itu masih beranak, jadi jangan khawatir. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Padi diambil oleh kita, sebahagiannya ditebarkan lagi. Kok dia tumbuh lagi? Tumbuh jadi padi lagi. Sumber rezeki. Jangan khawatir kalau minyak itu habis, kemudian kita tidak bisa jalan-jalan. Masih ada matahari. Kan sudah ada uji coba pesawat terbang 8 jam dengan kekuatan matahari. Sekarang sudah banyak di daerah-daerah listrik itu dengan solar system, dengan sinar matahari. Allah yang memberikan, tinggal kemampuannya kita. Toh dulu orang-orang kita, kakek saya berangkat ibadah haji itu naik kapal laut berbulan-bulan. Sekarang dengan jet, ya kan, 9 jam, 10 jam, mungkin nanti bisa lebih cepat lagi. Semuanya menggunakan rezeki Allah. Jadi nikmat yang Allah yang diberikan kepada kita, sumber rezeki yang akan datang yang melimpah. Jangan takut. Selalu kalau dalam perhitungan minyak Indonesia ini habis tahun sekian, tahun 2040, Pak Darsono udah nggak ada 2040. Bukan masalah minyaknya, masalah energinya. Nanti Allah gantikan dengan energi yang lain. Toh banyak minyak zaman dulu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sumber rezeki yang akan datang luar biasa melimpah. Kita optimis, ini adalah kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebenarnya ini yang akan saya sampaikan, tapi sudah mau isya ya, Pak. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah melanjutkan bahasan Islam itu agama yang memerintahkan kepada kita supaya kita punya akhlak yang baik. Kalau kita ingin menjadi profesional dalam kebaikan, terpaksa saya harus menggunakan profesional dalam kebaikan. Sebab maling juga kalau hebat dibilangnya profesional juga kan, tapi bukan dalam kebaikan. Wah, itu malingnya hebat, itu sudah profesional. Jadi terpaksa saya batasi. Kalau kita ingin menjadi profesional dalam kebaikan, mutlak akhlak itu harus digunakan.
Orang-orang barat itu tidak membaca hadis Rasulullah. Tersenyumlah kepada saudaramu, karena tersenyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Orang-orang non-Islam tidak membaca hadis ini, tapi mereka tersenyum. Kenapa? Karena tersenyum adalah sebuah pekerjaan profesional, ya kan? Bagaimana kita mau kerjasama dengan orang lain kalau tersenyum saja tidak bisa? Makanya ada pepatah Arab, jangan jadi pedagang kalau tidak bisa tersenyum. Kenapa? Karena pembeli datang bukan hanya membeli barang itu, tapi dia juga membeli senyum para pelayannya. Kan kita datang ke toko itu sekarang membeli apa? We buy the goods, barang-barang, and we buy the service, kan? Beli pelayanannya, kan? Kenapa sebuah toko yang modern dikasih AC? Karena kita membeli jasanya, membeli kenikmatannya, membeli pelayannya yang ramah. Kita membeli barang dan membeli servisnya. Servis itu diantaranya adalah tersenyum. Islam mengatakan tersenyum. Kalau kita sukses dalam akhlakul karimah, insya Allah ini akan mendukung sukses kita yang lain. Saya pernah dan beberapa kali menjadi anggota tim penerimaan pegawai baru. Kalau tes akademiknya bisa tertulis, tapi kalau kepribadian dan lain-lainnya tidak bisa, harus diinterview. Karena kalau tertulis senyum nggak bisa dapat, kan? Kenapa sudah interview? Orang ini senyum aja nggak bisa, mau calon pegawai aja nggak bisa senyum, nggak bisa. Pinter tapi nggak bisa tersenyum, kita nggak terima. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perusahaan jasa yang membutuhkan orang yang ramah, kan? Umpamanya, kalau menggali kepribadian tetap harus dengan interview. Nah, salah satu akhlak yang sangat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bicara. Orang tidak bisa tidak bicara, ya, apalagi ada profesi-profesi yang benefitnya, yang produktivitasnya memang ditentukan oleh bicara. Mari, di dalam Al-Quran itu diatur akhlak bicara. Silahkan ditulis, silahkan diingat, nanti ada ayat-ayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan ajaran agama Islam dalam waktu 23 tahun dan bisa menyeberang ke luar Arab adalah karena akhlak bicara. Ya, ada kaulan sadida, kalau bicara itu benar, jujur, tegas, referensinya jelas, tidak kompromi. Ada kaulan ma'rufa, ya, kata-kata yang bijak, ya, orang menerima materinya tapi dia merasa tidak disakiti. Ada kata-kata yang selalu menghormati, memuliakan. Nanti ada contohnya, ada kata-kata yang lembut, ada kata-kata yang mengena, ada kata-kata yang ringan. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran dan semuanya dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak dan ibu menjadi seorang profesional, tidak bisa lagi dari ini. Mau jadi ahli apa? Ahli hukum. Ahli hukum ini harus
benar, jujur, tegas, tidak boleh ada kamuflase, ya. Tidak boleh kalau di depan ngomong begini, di depan lain, ya kan? Mari kita lihat satu-satu. Kalau tidak selesai, nanti kita lanjutkan yang akan datang. Ini Qaulan sadida itu banyak di dalam Al-Quran. Cuma saya ambilkan dua ini. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah. Wa qulu, kalimat perintah, qaulan sadida, dengan kata-kata yang tepat, tidak ada kompromi. Dalam ayat berikutnya surat An-Nisa 9 Allah berfirman tentang bagaimana kita harus concern dengan pendidikan anak-anak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang-orang takut meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah, lemah akhlak. Khaufu, harus takut. Itulah makanya kita mendidik anak-anak sedemikian rupa, karena kita tidak ingin anak-anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang dhi'afan, lemah. Allah menutup ayat ini dengan falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Dalam mendidik itu kata-katanya harus tepat, jujur. Keras di sini artinya tegas, ya, artinya tegas. Kata-kata tidak bisa dikatakan begini, maaf, tidak bisa. Bisa juga dikatakan dengan maaf, tidak bisa. Sama arti. Yang disebut dengan tegas itu bukan intonasinya, tapi tidak bisanya itu. Kenapa harus dikatakan dengan tidak bisa dengan suara keras, dengan teriak-teriak? Kalau bisa dikatakan dengan tidak bisa secara lemah lembut. Maaf ya nak, nggak bisa, karena itu melanggar aturan. Itu qaulan sadida, ya. Nanti bapak-bapak pada waktu anak mulai agak dewasa, membaca sana, membaca sini, mendengar sana, mendengar sini, nanti anak-anak akan bertanya dengan pertanyaan yang aneh. Kenapa sih harus sholat? Apakah untuk maju itu harus sholat? Kalau sholat hanya mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berbuat bohong, supaya kita tidak maksiat, bisa seseorang meninggalkan maksiat tidak sholat? Harus dikatakan dengan jelas. Sholat itu ada dua. Yang pertama, kalau istilahnya Kiai almarhum Zainuddin MZ, syariat dan hakikat. Hakikatnya sholat adalah ibadah, syariatnya sholat. Dua-duanya tidak boleh ditinggalkan. Hakikatnya harus dapat, syariatnya harus dilaksanakan. Syariatnya dilaksanakan, hakikatnya juga harus dapat. Ya. Jadi mendidik anak itu pekerjaan yang luar biasa. Luar biasa perjuangannya, luar biasa juga hasilnya. Kalau kita bisa meninggalkan keturunan anak-anak, cucu yang saleh, investasi yang luar biasa, investasi di dunia dan di akhirat. Karena kata Rasulullah, doa yang akan selalu
didengar oleh Allah dan disampaikan kepada yang bersangkutan adalah doa anak kepada kedua orang. Wa waladun salihun yad'u lah. Kenapa wa waladun salihun yad'u lahu? Kalau orang lain mah barangkali mendoakan cuma sekali aja, pada waktu datang orang meninggal takziah jolatin, ya kan? Mungkin ada doa di rumah bersama, habis itu lupa. Emang gua pikirin. Yang harus memikirkan doa untuk orang yang sudah meninggal itu adalah anaknya. Maka kata Rasulullah, waladun salihun yad'u. Berjuanglah untuk mendidik anak agar anak yang soleh, ya, karena anak yang soleh itu bisa mengirimi kebaikan, bisa mengirimi manfaat walaupun nanti kita sudah di sana. Ya, sudah waktu Isya, kaulan sadida, masih ada yang lain, kita insya Allah teruskan tuh. Kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan layyina, kaulan maisura, dan yang lain-lainnya, ya. Jadi kita akan teruskan pada yang akan datang. Dari 6 itu baru kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa ayat Al-Qur'an ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Yang pertama, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan menggunakannya untuk beribadah dan kebaikan. Yang kedua, marilah kita bina akhlak kita, karena Islam mengajarkan profesionalisme melalui akhlak. Tidak ada yang bertentangan satupun akhlak Islam dengan profesionalisme yang lain, ya, karena ilmu Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.